Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Waalaikumsalam. sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Ibu Sri Astuti Tamrin SSI MStat PhD selaku pemateri kredit earning pada pagi hari ini. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Dek. Yang kami hormati Bapak Dr. Anang Kurnia dan Bapak Dr. Bagus Hartono. Selamat pagi Pak Anang, Pak Bagus. Ya, serta rekan-rekan mahasiswa peserta kredit earning yang kami banggakan. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Zaki dari Statistika IPB dan teman saya Viva Ayu Rusdina Sari dari Statistika IPB. Ya, seperti biasa, di sini kami akan memandu jalannya acara kredit earning pada pagi hari ini. Kami ucapkan kembali selamat datang kepada Ibu Sri Astuti selaku pemateri kredit earning pada pagi hari ini. Selamat datang, Ibu. Ya, dan kami ucapkan selamat datang juga kepada rekan-rekan mahasiswa peserta kredit earning Satria Data, Statistikaria dan Festival Sains Data. Untuk materinya sendiri nanti akan disampaikan oleh Ibu Sri Astuti. Pertama-tama, alangkah baiknya untuk memulai acara pada pagi hari ini, kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dapat diakhiri. Semoga acara hari ini dapat kelancaran hingga akhir acara. Topik kuliah hari ini adalah tentang supervised learning yang akan disampaikan oleh Bu Sri Astuti. Karena tak kenal maka tak sayang, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu dengan Ibu Sri Astuti ya. Jadi Ibu Sri Astuti ini sekarang merupakan Kepala Laboratorium Statistika FMIPA Universitas UIN dan juga merupakan dosen di sana. Beliau merupakan lulusan Universitas Hasanuddin, S1-nya, yaitu jurusan atau prodi matematik statistik. Kemudian S2-nya beliau melanjutkan di The University of New York, mengambil statistika. Kemudian melanjutkan pendidikan lagi di Queensland University of Technology, Statistical Science. Pengalaman lainnya yaitu pernah menjadi book chapter author, terus kemudian menjadi Indonesian Co-Leader SRR Project Australia Indonesia Center 2020. Kemudian pernah menjadi speaker in several national dan international conference. Juga merupakan former vice chair of Forsta. Sebelum lanjut ke penyampaian materi, mungkin dari Pak Bagus atau Pak Anang ada yang ingin disampaikan? Langsung saja, nanti silakan Bu Tuti nanti memanfaatkan waktu yang ada. Silakan. Baiklah, kalau tidak ada, kakak-kakak dan teman-teman pasti sudah tidak sabar untuk mendengarkan materi yang disampaikan oleh Ibu Sri Astuti. Oleh karena itu, langsung saja untuk efisiensi waktu kami persilahkan kepada Ibu Sri Astuti untuk menyampaikan materi. Monggo Ibu Sri Astuti. Ya, terima kasih, Dek. Saya share screen sekarang.
Oke, bisa kelihatan ya, Dek? Ya, bisa, Ibu. Bisa, Bu. Sudah kelihatan. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, khususnya adik-adik semua peserta kuliah online Credit Earning Satria Data untuk sesi kelima Teknik Pembelajaran Mesin dengan topik Supervised Learning bagian yang pertama. Terima kasih juga kepada Pusat Prestasi Nasional dan Kemendikbud serta Institut Pertanian Bogor, IPB University dalam hal ini Prodi Statistika dan Sains Data. Terima kasih pula saya ucapkan kepada Pak Anang dan Pak Bagus. Baiklah adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengar dari MC perkenal tentang saya. Jadi saya sehari-hari itu bekerja sebagai dosen di Prodi Statistika Universitas Hasanuddin. Jadi Universitas Hasanuddin itu letaknya di luar Pulau Jawa ya adik-adik, tepatnya di Makassar. Ini CV sederhana saya yang tadi sudah dibacakan pula oleh MC. Jadi S1 saya di Universitas Hasanuddin, S2 saya itu dan S3 saya itu di Australia dengan bidang Statistical Science. Pada pagi hari ini, adik-adik itu akan mengikuti kuliah online yang kelima. Kuliah online yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat, adik-adik sudah mengikuti. Hari ini kita akan mempelajari bersama tentang supervised learning. Sebelum saya masuk ke materi tentang supervised learning, ini saya akan berikan gambaran tentang materi yang akan saya paparkan ke adik-adik pada pagi hari ini, yaitu tentang pengantar, gambaran umum supervised learning itu bagaimana, tentang di dalamnya yang berisi tentang classification and regression tree, kemudian bagging, random forest, dan boosting. Sebelum saya masuk ke materi, saya ingin tahu dulu sejauh mana pengetahuan adik-adik tentang pembelajaran mesin itu. Oleh karena itu, silakan adik-adik dulu bisa membuka menti.com ya. Oke, silakan adik-adik membuka menti.com. Yang selanjutnya, adik-adik bisa memasukkan kodenya itu 6287014. Kemudian adik-adik tolong menjawab ada pertanyaan yang pertama itu yang sangat sederhana tentang apakah adik-adik pernah belajar supervised learning?
Ya, sudah 85 yang menjawab. Udah 100. Ratus 20. Sudah 148. Ya, sudah 175. Kita tunggu sampai 200 orang ya. Ya, sudah 197. Oke. 199. Ya, 200. Oke. Jadi dari seluruh peserta yang hadir pada hari ini, itu mayoritas mengatakan bahwa belum pernah mempelajari tentang supervised learning. Oke adik-adik, sekarang saya lanjut ke materinya ya. Oke. Jika adik-adik perhatikan, pengumpulan data itu di masa lampau, itu mereka masih menggunakan cara-cara yang seperti ini, yaitu mengumpulkannya dari misalnya di kesehatan, dia menggunakan medical record ya, catatan-catatan yang bentuknya seperti susunan rak-rak buku yang seperti ini. Itu di masa yang lalu. Di masa sekarang, adik-adik lihat cara mengumpulkan data itu sudah lebih bagus dari masa yang lalu. Mengapa? Karena misalnya di Indonesia sendiri ini 8, datanya itu mereka kumpulkan dengan menggunakan satelit. Kemudian untuk di bidang bisnis, proses-proses bisnis, mereka itu mengumpulkan datanya menggunakan data mobile, menggunakan HP, menggunakan gadget, dan seterusnya. Dan ada pula yang menggunakan sekarang itu untuk Apple, mereka sudah menggunakan yang namanya gadget yang bisa dipakai kemana-mana ya, dalam bentuk jam tangan. Era pengumpulan data sekarang ini itu bersesuaian dengan era yang adik-adik biasa dengar, era revolusi industri 4.0 atau era big data, yaitu segala sesuatunya berhubungan dengan internet atau Internet of Things.
segala sesuatu itu terkoneksi secara digital. Kemudian orang itu menggunakan streaming. Kemudian orang-orang itu menggunakan automatic intelligence. Segala sesuatu kehidupan kita saat ini itu berhubungan dengan internet. Sehingga saat ini adik-adik biasa dengar, itu kita memasuki namanya era big data. Era big data itu merupakan era generasi ketiga dari layanan internet itu yang berbasis web. Adik-adik bisa lihat, ini eranya mulai dari 1,0, 2,0, 3,0, dan sekarang ini kita memasuki era web 3,0. Kenapa? Era web 3.0 itu biasanya ditandai dengan adanya data driven, adanya semantic web, kemudian kita bisa mengakses data di mana saja, bisa menyimpan data dalam bentuk cloud, kemudian kita bisa secara lebih bagus untuk mengumpulkan data-data itu ke dalam sebuah database. Kemudian kita bisa fokus untuk mengorganisasi data-data itu sesuai dengan keinginan kita atau keinginan adik-adik nantinya. Bisa adik-adik lihat ini sebagai pengantar, industri 4.0 itu, apa itu maksudnya? Maksudnya tadi itu segala sesuatunya berhubungan dengan internet. Yang kita lihat pada industri 1.0 itu masih menggunakan mekanisasi. Kemudian kalau 2.0 itu sudah menggunakan produksi massal dan sudah menggunakan electricity, listrik dalam hal ini. Kemudian 3.0 itu kita mulai beradaptasi dengan komputer dan sistem yang otomatis, dan yang sekarang ini eranya adik-adik dan era ke masa depan itu adalah kita sudah memasuki ke era namanya era big data, era industri 4.0, di mana pembelajaran mesin itu memegang peranan yang sangat penting. Kemudian dari era big data itu, supaya datanya itu bisa berbunyi, maka dari era big data ini kita harus menganalisa data itu yang 10V, V itu ini adalah ciri-ciri daripada big data, volumenya, kecepatannya, varietinya, jenisnya, value-nya, validity-nya, dan seterusnya, itu dengan menggunakan pertanyaan ini. Apa data itu, kapan data itu digunakan, di mana, siapa yang menggunakan, dan bagaimana data itu digunakan. Misalnya di universitas, adik-adik bisa lihat, biasanya data yang digunakan itu adalah data yang berbentuk, kalau di luar negeri itu mereka sudah menggunakan, dan di Indonesia juga, menggunakan mobile phone dari mahasiswa itu terkoneksi dengan universitas, sehingga universitas bisa mudah menggunakan data itu untuk perencanaan. Di BPS, itu mereka juga sudah menggunakan data satelit dan data berbasis dari telepon. Untuk apa? Mereka untuk meningkatkan pelayanan di bidang statistik itu. Seperti halnya sekarang, sensus penduduk itu pada zaman dulu orang-orang masih menggunakan pencatatannya questionnaire based paper berdasarkan kertas. Sekarang ini di BPS itu sudah memasuki juga era RI 4.0, mereka sudah menggunakan sistem online ya, online dalam melakukan sensus penduduknya, dan juga secara offline, tapi mereka sudah menggunakan mobile ataupun gadget. Di rumah sakit yang dulunya menggunakan medical record, sekarang ini mereka sudah mulai menggunakan data-data pasien itu yang disimpan dalam database, sehingga bisa lebih bagus untuk manajemen rumah sakit itu sendiri. Dan seterusnya, adik-adik bisa lihat di sini. Di Kementerian Kesehatan juga, itu melalui data registrasi, bisa dibuat tentang atlas penyebaran penyakit itu. Seperti halnya sekarang tentang pandemi COVID ini, jadi data COVID itu dikumpulkan, dan adik-adik bisa mengaksesnya secara online, kemudian nanti bisa dianalisa data itu. Salah satunya bisa dibuatkan tentang atlas penyebaran penyakit COVID itu. Kemudian, mengapa kita memerlukan big data itu? Kenapa? Karena dengan big data itu, kita bisa mendiscover data-data itu dan bisa memberitahukan kepada kita apa sih sebenarnya yang terjadi.
kemudian bagaimana bisa kita belajar dari data itu, kemudian bagaimana kita bisa mengambil keputusan berdasarkan data-data itu, kemudian bagaimana kita memprediksi segala sesuatunya untuk menjelaskan kejadian di masa yang akan datang dengan data itu. Kemudian bagaimana bagaimana big data itu bisa dikelola. Jadi big data itu bisa dikelola melalui manajemen data, kemudian setelah itu ada programming dalam bentuk coding, kemudian ada modeling, bisa dilakukan data analisis, setelah itu bisa dilakukan dikomunikasikan data yang telah dianalisis, dan akhirnya menghasilkan domain knowledge. Hal-hal yang ini itu bisa dilakukan oleh seorang namanya data scientist. Kemudian, apakah data scientist itu merupakan superwoman, harus melakukan semua hal itu? Tidak. Dari data scientist itu akan bekerja dalam tim, bukan bekerja secara individu. Kemudian, jika adik-adik ingin menjadi seorang data scientist dan bekerja dengan big data, apa sih skill atau keterampilan yang adik perlukan? Yaitu yang pertama, perlu keterampilan manajemen. Manajemen itu tentang bagaimana data storage, bagaimana memanipulasi data, bagaimana meng-create repository, kemudian di computing, bagaimana coding, bagaimana computing platformnya, bagaimana membuat R package, misalnya jika menggunakan R, menggunakan aplikasi, dan seterusnya. Kemudian bagaimana adik-adik bisa menganalisanya menggunakan matematik, statistik, machine learning, menggunakan software. Kemudian bagaimana adik-adik bisa memvisualisasi datanya, bagaimana adik-adik bisa melihat data itu, membawa data itu dari data, menganalisa data struktur, dan menganalisa pula data yang tidak terstruktur. Saya tekankan era sekarang ini, era big data, kebanyakan datanya itu berbentuk data yang tidak terstruktur. Kemudian software apa sih yang bisa digunakan di era big data? Banyak software yang bisa digunakan, silahkan adik-adik pelajari. Jika berminat, ada namanya database for big data, yang online pula banyak, ada statistical software, dan ada pula software-software yang khusus untuk yang orang-orang yang ingin ahli di bidang big data software itu sendiri. Kemudian bagaimana sih big data analitik itu? Apa sih yang dilakukan di dalamnya dengan big data analitik? Dengan big data analitik itu adik-adik bisa lakukan prediksi, bisa lakukan klasifikasi, bisa melakukan cluster, bisa mereduksi dimensi data yang besar, bisa melakukan estimasi, bisa melihat pattern atau pola dari data yang ada itu. Kemudian, bagaimana sih caranya supaya kita bisa mendapatkan wawasan dari big data dengan melalui pembelajaran mesin, khususnya misalnya pembelajaran mesin secara statistik atau statistical machine learning. Itu caranya bisa kita melakukan, kita bisa lihat dari misalnya dalam statistik perspektif, adik-adik bisa menggunakan background matematik, kemudian bisa fokus kepada desain dan modelingnya, kemudian juga bisa melakukan deskriptif ataupun pendekatan secara inferensial. Kemudian dari perspektif machine learning, apa yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan yaitu melakukan hal-hal yang berhubungan dengan dasar-dasar dari ilmu komputer, kemudian fokus kepada analisis-analisis tentang algoritma yang ada, kemudian fokus tentang yang lagi tren saat ini, yaitu pendekatan ke artificial intelligence. Kemudian sekarang kita masuk ke skill overview tentang apa sih itu supervised learning. Jadi supervised learning itu saya mendapatkan, mungkin banyak lagi yang lain, ada 2 buku ini yang adik-adik bisa baca lebih lanjut lagi, yang itu banyak dibahas tentang supervised learning ataupun unsupervised learning di dalam buku ini, yaitu buku tentang model selection dan model averaging, dan buku tentang ada element of statistical learning. Di sini dipelajari di dalamnya tentang data mining, inferensi, dan prediksi itu sendiri. Tadi saya melakukan survei, itu sebagian besar dari adik-adik itu belum mempelajari tentang
supervised learning itu seperti apa. Makanya saya awali dengan ilustrasi. Jadi ilustrasi dari supervised learning itu, ilustrasinya itu misalnya ada skenario seperti ini. Jadi kita ingin melihat pengukuran dari sesuatu, misalnya harga sahamnya, misalnya pengukuran tentang harga saham, melihat harga saham, ataupun misalnya melihat tentang variabel, kalau harga saham itu kan dia masuk kuantitatif ya, misalnya melihat dari tipe kategori, misalnya orang yang menderita penyakit jantung, apakah dia serangan jantung atau tidak ada serangan jantung. Kemudian kita ingin memprediksi bagaimana harga saham itu dan bagaimana tentang orang ini kemungkinan terkena serangan jantung atau tidak. Jadi berdasarkan fitur-fitur yang ada. Yaitu misalnya kalau yang penyakit jantung tadi berdasarkan diet atau klinis-klinis pekurannya. Untuk melakukan hal ini maka ada kumpulan data, dalam hal ini namanya data pelatihan atau training data. Data-data itu akan diamati dan akan diukur fitur-fiturnya dari sejumlah objek. Fiturnya itu fitur dari sejumlah objeknya dalam hal ini adalah orang. Kemudian dari itu kita ingin membangun model prediksi. Membangun model prediksi dalam hal ini atau dikatakan biasanya learner ya, untuk belajar membangun produk prediksi. Apa yang diprediksi? Yang diprediksi itu adalah outcome atau hasil dari objek yang tidak terlihat itu. Kapan dikatakan prediksinya bagus? Prediksinya bagus dan learnernya dikatakan pembelajar yang bagus manakala hasil prediksinya itu mendekati daripada hasil pengukuran yang sebenarnya. Kalau adik-adik lihat ilustrasi di situ menjelaskan masalah-masalah tentang supervised learning. Kenapa dia disebut supervised? Adik-adik kan sudah pelajari unsupervised learning ya, di minggu pertama sampai minggu keempat. Pertemuan pertama maksud saya sampai pertemuan keempat. Saat ini kita belajar tentang supervised learning. Jadi supervised, dikatakan supervised, kenapa? Karena adanya variabel outcome atau variabel hasil yang bisa memandu proses pembelajaran itu. Adik-adik bisa lihat tadi di sini, apa itu variabel hasilnya? Variabel hasilnya misalnya, kalau kita mau melihat orang yang serangan jantung, kita pakai kategorik, maka hasilnya itu misalnya ada sejumlah variabel dari hasil pengukuran. Hasilnya itu misalnya orang ini mengalami serangan jantung, orang ini tidak mengalami serangan jantung. Jadi itu yang merupakan hasilnya nanti dari sejumlah fitur-fitur itu atau variabel yang tersedia ya. Jadi ada beberapa variabel yang tersedia. Dari variabel itu kemudian kita ingin memprediksi kalau orangnya faktornya mengalami faktor A, B, dan C, maka dia mengalami serangan jantung. Kalau C, D, dan E, maka dia tidak mengalami serangan jantung. Itulah dikatakan itu variabel-variabel itu bisa digunakan untuk memandu proses pembelajaran kita. Sementara dalam unsupervised learning atau istilah bahasa Indonesianya mungkin masalah pembelajaran tanpa pengawasan, itu kita cuma mengamati fitur-fitur itu dan tidak memiliki pengukuran hasilnya seperti apa. Jadi kita cuma mengamati saja, tapi kita tidak memiliki pengukuran hasilnya itu seperti apa pengukuran hasilnya. Sementara kalau di supervised learning, kita mengamati fitur-fiturnya dan outcome hasilnya itu kita sudah tahu, tapi kita belum tahu variabel apa yang mempengaruhi orang misalnya diprediksi untuk serangan jantung. Jadi sudah diprediksi serangan jantung itu variabel-variabel apa yang mempengaruhi dia. Harga saham itu meningkat, variabel-variabel apa yang mempengaruhi harga saham itu. Itulah yang membedakan antara supervised learning dengan unsupervised learning. Jadi di dalam supervised learning, kalau adik-adik lihat, jadi di dalam supervised learning itu fasenya, jadi ada namanya dari data, sekumpulan data itu, kalau kita ingin membuat modelnya, maka kita bagi data itu menjadi namanya training data. Training itu data itu dilatih atau data itu di train ya.
Kemudian ada sejumlah feature-feature, ada sejumlah feature atau hal-hal atau faktor-faktor di situ yang ada di training data itu. Kemudian setelah itu melalui fase pembelajaran. Fase pembelajarannya itu dilakukan dengan algoritma ya. Fase pembelajaran itu dilakukan dengan dari algoritma itu, kemudian maka muncullah suatu model. Jadi training data ini digunakan untuk membentuk suatu model. Maka itulah dikatakan dia namanya supervise. Supervise itu dia dipandu sehingga mendapatkan suatu model. Bagaimana, apa tujuan dari supervised learning itu? Jadi supervised learning itu tujuannya sebenarnya kita menggunakan input itu untuk memprediksi suatu output. Inputnya itu apa? Inputnya itu berupa variabel yang kita ukur atau variabel yang kita tetapkan. Di dalam statistik, istilah biasanya input itu dikatakan prediktor atau variabel bebas, istilah klasiknya, atau variabel independen. Dalam literatur pattern recognition itu, istilahnya dia adalah pakai fitur ya. Jadi fitur itu sama dengan variabel prediktor atau sama dengan input. Sedangkan output itu, jadi memprediksi output, outputnya itu apa? Outputnya itu respon atau variabel tak bebasnya atau variabel terikatnya ya. Jadi tujuannya unsupervised learning itu kita menggunakan variabel prediktor, variabel yang bebas itu untuk memprediksi nilai daripada output itu. Kemudian ada beberapa terminologi yang mungkin sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya di dalam pembelajaran mesin dan di dalam supervised learning juga ini, itu adalah ada namanya label. Label itu adalah hal-hal yang kita prediksi. Misalnya variabel Y dalam regresi linear sederhana yang adik-adik sudah tahu, itu ada namanya variabel Y, itu variabel yang akan kita prediksi. Labelnya itu misalnya seperti tadi bagaimana harga saham di masa depan, bagaimana harga gandum di masa depan, bagaimana jenis binatang yang ditampilkan dalam suatu gambar, misalnya bagaimana tentang prediksi kapan pandemi COVID akan berakhir, dan seterusnya. Ya. Fitur, ada namanya fitur. Fitur itu variabel masukan atau variabel X dalam regresi sederhana. Fitur itu misalnya pada contoh, kalau adik-adik mau mendeteksi tentang apakah email itu email yang benar atau dia merupakan spam, biasanya fitur yang dipakai itu kata-kata dalam email, teks emailnya, alamat pengirimnya, misalnya waktunya, kemudian ada frase-frase lain, yang ini yang dari developer Google saya dapat clickbait, itu merupakan frase yang biasanya mendeteksi bahwa sesuatu itu adalah spam atau tidak. Kemudian ada istilah contoh ya, contoh itu sampel dari suatu data. Jadi contohnya itu atau sampel dari suatu data itu biasanya kategorinya ada yang berlabel dan ada yang tidak berlabel. Terus ada istilah model. Model itu apa? Model itu mendefinisikan hubungan antara si fitur dan labelnya itu. Misalnya, kalau kita mau mendeteksi spam dengan maka kita mengkaitkan fitur itu dengan spam. Bagaimana cara mengkaitkannya fitur itu dengan spam? Kita melalui dua fase pemodelan. Yang pertama namanya pelatihan. Pelatihan itu kita membuat model atau mempelajari model. Kemudian bagaimana caranya? Contoh model yang berlabel itu kita pelajari sehingga kita bisa mendapatkan hubungan antara si fitur dan si label itu. Bagaimana hubungan antara si input dengan si output itu. Kemudian setelah itu, maka kita dapatkan model, kita bisa menerapkan model itu untuk kita latihkan ke sampel yang ada, yang tidak berlabel itu. Sehingga kita bisa menggunakan model yang sudah kita latih tadi itu untuk membuat prediksi. Misalnya, kita ingin memprediksi tentang variabel apa yang akan mempengaruhi, misalnya tadi contohnya tentang penyakit serangan jantung itu ya. Jadi variabel apa yang bisa kita lihat untuk kita bisa
mengetahui bahwa orang ini akan mengalami serangan jantung, orang ini tidak mengalami serangan jantung. Jadi seperti itu ya. Kita ajari mesin itu untuk mengenal variabel-variabel itu sehingga dia nanti bisa mengeluarkan prediksi bahwa kalau variabel hal-hal ini terjadi pada orang ini, maka dia akan mengalami serangan jantung. Kalau tidak, maka tidak mengalami serangan, bukan variabel itu, maka dia akan tidak mengalami serangan jantung. Jadi seperti itu. Kemudian ini sudah ya. Apa bedanya tentang supervised learning dan unsupervised learning? Tadi sudah saya jelaskan bahwa di supervised learning, algoritma itu kita latih, kita menggunakan data label ya. Kita menggunakan data label. Sementara di unsupervised learning yang adik-adik sudah gunakan, itu dia tidak menggunakan data yang label. Kemudian dilihat dari kompleksitas komputasinya, di supervised learning itu metodenya lebih sederhana dibandingkan dengan unsupervised learning. Kemudian dilihat dari akurasinya juga, supervised learning itu akurasinya pada lebih banyak kasus itu akurasinya lebih tinggi dibandingkan dengan unsupervised learning itu sendiri. Kemudian di supervised learning dihubungkan dengan statistik, ada juga namanya statistical learning ya. Jadi statistical learning itu pembelajaran secara statistik. Bagaimana contoh pembelajaran itu secara statistik itu dan pembelajaran pada umumnya? Misalnya contohnya ini, kita ingin memprediksi apakah pasien yang dirawat di rumah sakit itu karena serangan jantung, orang yang sudah mengalami serangan jantung akan mengalami lagi serangan jantung yang kedua. Dengan variabel pengukurannya itu demografi, di mana dia tinggal, bagaimana diet yang dia lakukan, dan bagaimana data-data klinis dari pasien itu. Kemudian contohnya lagi, kalau kita ingin memprediksi harga suatu saham 6 bulan ke depan, dari sekarang 6 bulan ke depan, berarti yang kita lihat itu bagaimana ukuran kinerja perusahaannya itu, bagaimana data-data ekonomi yang ada, sehingga bisa memprediksi harga saham itu. Kemudian bagaimana kita bisa mengidentifikasi misalnya nomor dalam kode pos tulisan tangan itu, dari gambar digital-digital itu, bagaimana kita bisa mengidentifikasinya. Bahwa kalau kode pos sekian, tulisan tangannya ini, gambar digitalnya ini, maka itu berada di daerah seperti ini. Kemudian bagaimana misalnya dalam bidang kesehatan lagi nih, kita mengidentifikasi faktor risiko orang terkena kanker misalnya berdasarkan variabel klinik dan demografinya itu ya. Nah, sekarang ini tabel yang sederhana yang adik-adik bisa gunakan untuk membedakan tentang metode apa sih yang ada di supervised learning dan apa yang ada di unsupervised learning. Kalau bisa adik-adik lihat, jadi kalau di supervised learning itu biasanya kita menggunakan klasifikasi. Klasifikasi itu berarti tipe datanya kita kategorikan. Klasifikasi ya, tidak, baik, buruk, sakit, tidak sakit, seperti itu ya. Kemudian kalau tipe datanya continue itu misalnya biasa orang menggunakan adalah regresi. Tapi kalau unsupervised itu kalau tipe datanya kategorik, misalnya orang menggunakan clustering. Kemudian kalau tipe datanya continuous, biasanya orang menggunakan dimension reduction ya. Dimension reduction itu biasanya yang banyak digunakan adalah principal component analysis, analisis komponen utama, analisis faktor, dan seterusnya. Ini contoh-contoh adik-adik bisa lihat kategori metode-metode apa yang bisa kita pakai. Kalau misalnya kita mau mengklasifikasi, kita mau melakukan clustering, kita mau melakukan regresi, kita mau melakukan pengurangan dimensi dari suatu data. Kenapa? Karena kita bekerja di big data. Misal kita saat ini banyak mendapatkan adalah big data, khususnya data-data yang tidak terstruktur. Kemudian bagaimana caranya supaya kategori data yang ada, big data yang ada, dengan menggunakan metode yang ada, datanya itu kita bisa gunakan untuk membuat suatu story atau membuat suatu cerita. Jadi dari data yang ada, mulai data yang ada, adik-adik analisis, setelah ada adik-adik analisis, maka adik-adik bisa membuat suatu story. Inilah yang data scientist, data analisis yang selalu dilakukan.
Dan inilah yang sangat penting diperlukan pada era sekarang ini. Dan bagaimana kita menggunakan data untuk menceritakan suatu cerita atau memberikan informasi. Ini contohnya ya, pembelajaran strategi pembelajaran mesin untuk memprediksi misalnya dalam masalah runtun waktu atau time series ya. Jadi ada inputnya tadi dalam bentuk variabel-variabel yang tak bebas itu. Kemudian setelah itu kita training datasetnya, kemudian menghasilkan suatu output. Di sini dari training dataset ini akan menghasilkan suatu model. Modelnya ini kemudian kita pakai kan untuk memprediksi. Dari itu nanti akan ada prediksinya akurat, manakala errornya itu kecil. Atau prediksinya akurat, manakala mendekati dari data aktualnya. Ini ada contoh sederhana yang saya bilang tadi tentang bagaimana memprediksi apakah email itu masuk email benar atau email sampah atau spam ya. Jadi ada informasi dari 4.601 email, kemudian kita mau memprediksi yang mana sih email yang sampah dan mana email yang sebenarnya. Kalau adik-adik lihat dari tujuan dan rancangan dari masalah ini, maka itu masuk ke supervised learning. Kenapa? Karena ada email atau spam itu yang akan kita prediksi ya, berdasarkan beberapa tadi yang sudah dipelajari untuk memprediksi fitur-fitur yang kita bisa pakai untuk memprediksi bahwa dia itu spam atau tidak, misalnya dari kata-kata yang muncul atau yang ada ya. Jadi ini adalah contoh salah satu masalah supervised learning, khususnya masalah tentang klasifikasi. Apa yang dia klasifikasi dari 4.601 pesan email itu, dia ingin mengklasifikasi mana sih email yang benar-benar email dan mana yang spam. Ya. Bagaimana yang dia lakukan? Maka dia melakukan pembelajaran. Dia mengajar ya. Dia mengajar caranya menggunakan aturan. Misalnya kalau persen George itu kata-kata itu kurang dari 0,6 dan persen kata-katanya you lebih besar 1,5, maka dia kategorikan dia sebagai spam. Kalau tidak, dia merupakan suatu email. Jadi caranya seperti ini, kita membuat suatu metode pembelajaran ya. Jadi di training itu kita melalui algoritma, kita mengajari dia bahwa kalau George kurang dari 0,6 dan you lebih besar dari 0,5, maka itu adalah spam. Bentuk lain mungkin kalau persennya dari kata tadi Anda antara 0,2, terus yang George-nya 0,3, dan dia lebih besarnya dari 0, maka dia spam, dan seterusnya. Jadi ini salah satu metode yang kita berikan di training dataset itu untuk mengajari dia bagaimana caranya untuk membuat model. Dari model itu nanti kita bisa memprediksinya. Ini contoh lagi yang adik bisa baca. Kalau dia mau memprediksi tentang korelasi korelasi antara tingkat antigen dan sejumlah pengukuran klinisnya untuk melihat bahwa orang ini mengalami prostat kanker atau tidak ya. Jadi ini ada gambar matriksnya, matriks yang diperoleh. Kemudian di sini kalau kita lihat, jadi dia ingin melihat beberapa korelasi antara faktor-faktor yang ada untuk melihat, untuk memprediksi bahwa orang ini mempunyai penyakit terdeteksi mempunyai penyakit kanker prostat atau tidak ya. Ini juga merupakan salah satu masalah supervised learning. Tapi dalam hal ini metodenya itu adalah masalah regresi. Kenapa? Karena pengukurannya itu bersifat kuantitatif ya. Kuantitatif itu biasanya adik-adik lihat dia dalam bentuk angka. Kalau kualitatif itu dia dalam bentuk kategori.
Kemudian ini juga ada contoh tentang tulisan tangan dan kodenya, jadi setiap gambar dalam kode pos itu ada dan dilihat nanti untuk ditentukan untuk diprediksi dengan cepat tulisan tangan siapa ini dari data berbentuk image ya, dari berbentuk image ini dari contoh tulisan tangan yang ini memprediksi kalau tulisan tangannya seperti ini dengan cepat dan akurat itu tulisan tangan siapa ya, dan seterusnya. Ini juga merupakan contoh masalah klasifikasi ya. Kemudian ada lagi adik-adik bisa baca ini masalah di data microarray ya, data microarray. Jadi di data ini ada ditampilkan sejumlah data dari sampel 64 tumor kanker dari pasien yang berbeda-beda, kemudian ditampilkan dalam bentuk heat map. Jadi ini diambil dari data microarray DNA. Ini warna-warnanya menyatakan ekspresi daripada gen-gen itu. Dari hal ini, tantangan yang mungkin akan menarik untuk dipelajari, sampel-sampel mana yang mirip satu dengan lainnya dalam hal profil ekspresi dari seluruh gen ini. Kemudian gen mana yang paling mirip satu sama lainnya. Kemudian gen apa yang menunjukkan ekspresi yang sangat tinggi untuk orang yang mengalami penyakit kanker tertentu, kan? Ini juga merupakan masalah regresi. Kenapa masalah regresi? Karena ada variabel kategorik, variabel prediktor dalam bentuk kategorik di dalamnya, yaitu gen dan sampelnya. Sementara variabel responnya itu apa? Tingkat ekspresinya. Jadi, bagaimana menentukan tingkat ekspresinya ini berdasarkan gen dan sampel yang ada. Itu bisa dipandang sebagai masalah supervised learning. Tapi, masalah ini bisa juga dipandang sebagai masalah unsupervised learning, tergantung dari pertanyaan atau hal apa yang ingin kita teliti dari data microarray DNA itu. Sekarang saya masuk ke pembelajaran ensemble ya. Yang pembelajaran ensemble itu bagian daripada supervised learning. Ini ada materi dari materinya Pak Bagus Sartono tentang misalnya dalam hubungannya dengan bank ya. Misalnya ingin diprediksi status kolektabilitas nasabah berdasarkan variabel prediktornya ya. Jadi variabelnya itu ada umur, ada jenis pekerjaan, level pendidikannya, kemudian ada alamatnya, ada penghasilannya, dan seterusnya. Mungkin kalau kita ingin memprediksi status kolektivitas nasabah berdasarkan variabel-variabel prediktor ini, kita bisa menggunakan model regresi logistik biner, atau bisa menggunakan analisis diskriminan dan model-model prediktif yang lainnya. Kemudian, bagaimana kalau dari kedua pemodelan yang kita lakukan itu, regresi logistik biner dan analisis diskriminan, dia mempunyai akurasi klasifikasi yang hampir sama. Kira-kira metode mana sih yang akan dipilih? Apakah regresi linear biner itu atau analisis diskriminan itu? Yang mana yang akan kita pilih? Bisakah kita menggabungkan kedua metode itu? Untuk daripada kita memilih kedua metode itu, bisakah kita menggabungkan kedua metode itu agar akurasinya bisa meningkat? Nah, katanya bisa digabungkan. Apa namanya? Kita bisa melakukan namanya metode ensemble. Apa itu metode ensemble? Jadi metode ensemble yaitu dalam hal ini pembelajaran ensemble itu masalah tugas klasifikasi dengan cara
supervised learning. Itu pertama kali diperkenalkan oleh Nielsen ya. Jadi ensemble method itu merupakan suatu paradigma pembelajaran di mana beberapa model yang kita biasa sebut dengan weak learners itu kita latih. Untuk apa dilatih? Untuk bisa memecahkan masalah yang sama yang kita gabungkan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Dalam memecahkan masalah itu, ada hipotesis utama di dalam metode ensemble itu, bahwa ketika model weak learners ini digabungkan dengan benar, maka kita bisa memperoleh model yang lebih akurat atau lebih kuat. Jadi hipotesisnya kita seperti itu. Kalau model-model yang weak tadi ini kita gabungkan dengan benar, maka kita bisa memperoleh model yang lebih akurat atau lebih bagus daripada model yang berdiri sendiri. Kemudian, apa tantangannya dalam mengembangkan model-model ensemble itu? Jadi tantangannya adalah, kalau kita membangun model ensemble, tantangannya bukan untuk mendapatkan model dasar atau base model yang akurat, tetapi bagaimana kita bisa mendapatkan model dasar yang bisa membuat berbagai jenis kesalahan itu. Supaya untuk apa? Supaya dari base model yang berbeda, salah mengklasifikasinya, dari training data yang berbeda itu, kita bisa mendapatkan akurasi yang lebih tinggi. Meskipun akurasi pengklasifikasian dasarnya itu adalah rendah. Jadi ini tantangannya dari metode ensemble itu ya. Kemudian bagaimana konsepnya dari metode ensemble? Ensemble itu kan menggabungkan ya beberapa metode yang weak supaya dia menjadi strong, menjadi lebih kuat. Jadi konsep dasarnya seperti ini. Jadi ada beberapa dataset 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian kita train dari dataset yang pertama, kita dapatkan klasifikasi pertama, kedua, dataset ke T dapat klasifikasi ini dan seterusnya. Kemudian kita gabungkan semua classifier ini, maka dapatlah suatu kombinasi dari classifier ini yang kita namakan sebagai model ensemble. Ini contohnya tadi, jadi kalau misalnya kita mempunyai 25 classifier, setiap classifier itu, yang tadi yang saya bilang mempunyai kesalahan ya, jadi setiap classifier itu mempunyai kesalahan itu errornya 0,35. Kita mengasumsikan bahwa setiap classifiernya itu adalah saling bebas. Kalau kita melakukan ensemble, dari 25 classifier itu, dari gambarnya dari ini, kita lakukan ensemble, maka keluar satu nilai. Nilainya itu adalah 0,06. Nilai 0,06 ini itu lebih bagus, kesalahannya lebih kecil daripada yang tadi, yang berdiri sendiri, yang masing-masing nilainya adalah 0,35. Jadi ensemble itu seperti itu. Kemudian, sebelum saya masuk ke tipe klasifikasi dan regresi method, saya kembali ke pertanyaan dulu ya. Izin bertanya, bedanya prediktor sama estimator apa, Bu? Oh ya, jadi istilah prediktor sama estimator. Jadi kalau yang estimator itu penaksir ya. Jadi penaksir ini kita pakai untuk membuat model. Jadi penaksir itu kita pakai untuk membuat model. Penaksir yang bagus itu namanya di sini adalah dalam membangun begini. Jadi kalau kita membuat model, maka kita menggunakan data training tadi. Dari data training tadi itu, maka dari model tadi, maka kita mendapatkan estimasi. Kemudian, estimasi itu, ya sudah ada estimasinya ya dalam bentuk model. Dari model ini, yang kita dapatkan dari estimasi tadi, kita gunakan untuk memprediksi. Itulah yang namanya adalah prediktor ya. Jadi itu bedanya estimator dengan prediktor. Kemudian,
Saya pernah melakukan analisis big data pada dataset berupa gambar citra scan paru-paru penderita COVID, kemudian dilakukan klasifikasi dari jaringan saraf tiruan yang dibentuk, tetapi akurasi yang diperoleh kurang memuaskan sehingga perlu dioptimalkan. Beberapa metode yang bisa digunakan adalah normalisasi dan standarisasi. Bagaimana cara mengetahui jaringan saraf tiruan tersebut perlu dilakukan normalisasi atau standarisasi? Ini menggunakan klasifikasi, ingin mengklasifikasikan tentang jaringan, menggunakan jaringan saraf tiruan dari CT scan penderita paru-paru. Terus bagaimana mengetahui perlu dilakukan normalisasi atau standarisasinya? Ini tergantung kalau kita kalau Adik Ferry mau melakukan klasifikasi dari CT scan penderita paru-paru ini, maka Adik Ferry bisa melihat dulu metode klasifikasi apa yang akan dilakukan. Itu dari metode klasifikasi itu kemudian bisa, saya kurang paham tentang diperlukan normalisasi atau standarisasi. Saya tidak terlalu paham apa yang Adik Ferry tanyakan di sini ya. Tapi intinya Adik Ferry itu melakukan klasifikasi dengan mengurangkan dari jaringan saraf tiruan, tetapi akurasi yang diperoleh itu kurang memuaskan. Oh ya, sebentar kita akan bahas ya tentang metode klasifikasi ini. Jadi metode klasifikasi itu sebentar yang akan saya jelaskan. Jadi kalau kita mendapatkan hasil dari klasifikasinya, kemudian akurasinya itu kurang bagus, maka kita bisa meningkatkan akurasi dari metode klasifikasi itu dengan menggunakan metode yang akan saya jelaskan lebih lanjut nanti itu ya. Selain metode klasifikasi yang biasa ya akan saya jelaskan, yaitu ada namanya gabungan antara klasifikasi dengan pohon regresi, klasifikasi dan regression tree. Kemudian dari IPB, jika kita belum memiliki data yang berlabel, bagaimana cara melabelkan data tersebut agar dapat dilakukan supervised learning? Untuk kalau ada datanya tidak berlabel, kemudian ingin melakukan supervised learning itu, ingin melihat label datanya di mana, ini adik-adik harus melakukan mencari algoritma atau metode yang bersesuaian dengan data adik-adik tersebut. Lihat metode apa yang biasa digunakan untuk melihat atau menentukan data yang berlabel dan yang tidak berlabel ini. Bagaimana kalau data berlabel dengan yang tidak berlabel, supervised learning, itu kan saya jelaskan tadi, itu bagian daripada klasifikasi ya. Kenapa bagian dari klasifikasi? Karena datanya dia berbentuk kategorik. Bagaimana agar dapat terhindar dari overfitting dari model prediksi CAR. Untuk terhindar dari overfitting, sebentar saya akan jelaskan ya tentang materi overfitting itu ya, Dek Wahyu ya, sabar. Jadi materi selanjutnya akan saya jelaskan tentang overfitting itu. Sekarang saya lanjut dulu ya ke materi. Saya lanjut ke materi lagi ya. Sebentar saya akan jawab lagi. Kemudian ini. Oke. Sekarang saya jelaskan lagi tentang jenis-jenis classification and regression metode ya. Jenis-jenis metode klasifikasi dengan regresi. Tadi di slide sebelumnya kan, kalau adik-adik lihat ada beberapa pembagian daripada metode-metode dalam big data itu ya.
Jadi ada metode untuk melakukan klasifikasi dan ada metode untuk melakukan regresi. Jadi metode yang bisa kita gunakan itu ada namanya classification and regression tree. Classification and regression trees, ya. Regression trees itu berarti ada beberapa pohon regresi yang biasa disingkat dengan CART. Ya. Kemudian saya akan jelaskan juga nanti ada namanya bagging, ada namanya random forest, dan ada namanya boosting. Kita mulai dulu yang pertama ya. Jadi regresi. Regresi itu kalau kita ingin membangun suatu fungsi dari suatu variabel bebas, ya. Variabel bebas itu namanya adalah prediktor. Ada tadi yang bertanya, apa itu prediktor, apa itu estimator, ya. Jadi prediktor itu tidak lain adalah namanya variabel independen atau variabel dikenal dengan prediktor, ya. Variabel independen itu adalah variabel bebas. Jadi regresi itu adalah digunakan variabel prediktor atau variabel independen itu untuk memprediksi variabel dependen. Variabel dependen itu namanya adalah respon. Kemudian contohnya, jadi regresi itu kalau kita ingin memprediksi variabel bebas itu dari variabel yang tidak bebas, atau kita sebut namanya prediktor, ya. Alat untuk mengestimasinya namanya estimator, ya. Seperti itu. Jadi contohnya, misalnya kalau bank ingin melihat bagaimana resiko dari seorang nasabah yang akan melakukan pinjaman berdasarkan mengajukan kredit, misalnya di mana kalau dia mau melihat bagaimana risikonya nasabah ini kalau saya memberikan dia suatu kredit, maka biasanya hal-hal atau faktor-faktor yang bank itu akan lihat, misalnya dia lihat umur nasabah itu berapa penghasilannya, pengeluarannya per bulan itu seperti apa, pekerjaannya apa, berapa jumlah orang yang ditanggung, berapa jumlah anggota keluarga yang ditanggung, kemudian apakah ada kredit yang lain yang dia ambil. Ini biasanya digunakan model regresi yang sangat sederhana. Pengembangan dari regresi yang sangat sederhana, adik-adik bisa pelajari, itu ada namanya model linear regresi yang diperumum atau generalized linear model. Untuk mengevaluasi suatu model regresi itu, ada beberapa indikator yang bisa digunakan. Adik-adik mungkin sudah pelajari ya, ada namanya gunakan MAE, mean absolute error, ada MSE, mean square error, ada RMSE, root mean square error, ya. Jadi biasanya ITOP di sini adalah prediktor variabel yang hasil prediksinya, yang Y-nya ini adalah nilai yang sebenarnya. Nah, ada yang tadi menanyakan tentang overfitting, ya. Jadi kalau overfitting itu modelnya itu sangat kompleks, kan? Modelnya itu sangat kompleks dan kita menghasilkan dan dia memberikan model dari data training itu juga sangat bagus. Jadi model dari data trainingnya itu sangat bagus. Tetapi kita tidak bisa melihat dengan bagus dari data yang tidak kelihatan itu, ya. Contohnya seperti ini. Adik-adik misalnya diberi suatu materi pelajaran. Pada saat adik-adik materi pelajarannya itu, adik-adik diberi contoh soalnya 1-10. Adik-adik bisa mengerjakan dengan sempurna contoh soal 1-10 itu, sangat sempurna, dengan tingkat kesulitan yang luar biasa. Adik-adik bisa.
Contoh 1 sampai 10 adik bisa mengerjakannya dengan bagus. Begitu adik-adik dikasih contoh soal nomor 11, misalnya di contoh soal 1 sampai 10, itu variabelnya cuma X1 ditambah dengan X2. Pada soal nomor 11, itu variabelnya diubah sedikit. Jadi bukan X1 tambah X2, tetapi misalnya X1 ditambah 2X2. Apa yang terjadi? Data diubah sedikit, metodenya tetap, tapi adik-adik tidak bisa menjawab soal itu dengan bagus. Itu namanya overfitting, ya. Jadi 10 soal, adik-adik bisa jawab dengan bagus. Begitu soalnya diubah sedikit saja, maka adik-adik tidak bisa lagi menjawab. Padahal konsepnya itu sama. Itu namanya dia adalah overfitting, ya. Ini contoh adalah training pembagian. Kenapa saya jelaskan ini? Karena di supervised learning nanti itu akan selalu bicara tentang training set sama test set. Training set itu biasa orang kenal, adik-adik kenal data pelatihan. Kemudian tes itu adalah data validasi. Jadi secara acak data itu 100, misalnya ada datanya 10.000. Jadi data itu secara random, kalau kita ingin membangun model, kita split dia. Kenapa kita split? Karena kita ingin membangun model dari data training yang kita latih. Cara splitnya itu bisa pakai 80-20, bisa pakai 70-30, bisa pakai 60, dan 40. Tergantung dari berapa besar data set yang adik-adik miliki. Kemudian dari data itu yang kita sudah split, kita bagi menjadi 2, training dengan data latih, data tes. Jadi misalnya datanya 10.000, 80%-nya itu adalah data training, maka 20%-nya itu adalah namanya data latih. Maksudnya apa, Bu, data latih? Data latih itu adalah maksudnya data yang bisa kita gunakan untuk melihat akurasi dari model kita. Itu namanya data latih. Jadi kalau kita mau lihat bahwa modelnya kita ini sudah bagus, yang dapat dari data training, maka kita lihat di data tesnya akurasinya itu. Kalau errornya rendah, nilai prediksi errornya rendah, itu berarti modelnya kita sudah bagus. Kenapa kedua data training dan data testing ini kita pakai di supervised learning? Karena manakala nanti kita ingin membuat model, membuat misalnya artificial intelligence, jadi melakukan data real, maka data yang kita dapatkan, model yang kita dapatkan dari training data, dan kita lihat validitasnya data itu melalui data uji, tingkat kesalahannya kecil, maka kita menganggap bahwa model kita itu sudah cukup akurat untuk kita aplikasikan ke data real, data yang sebenarnya. Kemudian di split data tadi, training test dengan tes uji itu, ada namanya nanti cross validasi, ya. Jadi cross validasi itu kita men-split data itu. Jadi misalnya ini datanya tadi, kita bagi dari data itu, kita bagi 5. Jadi 5 full cross validasi, kelipatan dibagi 5. Jadi 5 ini kita split. Yang pertama, data testingnya di split yang pertama. Kemudian yang kedua lagi kita pindahkan ke splitnya itu ke testingnya yang kedua, dan seterusnya. Kita lakukan sebanyak 5 kali. Untuk melihat validasinya nanti, kita rata-ratakan hasil yang kita peroleh dari 5 split data ini dengan ukuran yang sama. Ini ilustrasi penggunaan tentang pohon regresi, ya.
Jadi pohon regresi itu menggunakan biner, menggunakan pemisahan biner yang dilakukan secara rekursif ya, untuk membuat atau untuk menumbuhkan pohon klasifikasi itu. Kemudian apa kriteria untuk melihat bahwa pohon klasifikasinya itu kita sudah melakukan pemisahan biner dengan baik, maka yang kita lihat adalah jumlah kuadrat sisanya ya. Jadi jumlah kuadrat sisanya itu merupakan kriteria untuk membuat pemisahan biner daripada pohon klasifikasi itu. Kemudian sekarang, karena saya mau menjelaskan tentang klasifikasi and regression tree, tadi dari klasifikasi regresi kita sekarang menuju ke klasifikasi. Jadi apa itu klasifikasi? Ya, jadi klasifikasi itu metode mengenal pola pada data mining atau pada data pembelajaran mesin yang menerapkan sistem supervised learning ya. Jadi klasifikasi itu metode pengenalan pola yang menerapkan sistem prinsip supervised learning. Jadi pada model klasifikasi itu ada sejumlah record yang kita masukkan ke training data atau training set. Record itu terdiri dari sejumlah atribut, yang salah satunya merupakan atribut kelas atau label-labelnya itu. Kemudian apa tujuannya klasifikasi itu? Tujuannya adalah record-record yang belum diketahui kelasnya, kita akan beri label seakurat mungkin. Kenapa? Untuk mengetahui dan menentukan tingkat akurasi model. Ya. Jadi setelah kita berikan label itu, maka kalau kita mau lihat akurasinya, maka kita aplikasikan dia ke test set atau ke data uji. Biasanya untuk membuat model itu, dataset itu dibagi menjadi dua bagian. Di dalam klasifikasi itu, kita bagi dua bagian. Untuk membangun model, itu kita pakai training set, dan untuk memvalidasi model, kita gunakan tes uji. Ya. Tes uji, maksudnya data uji. Kita gunakan data uji. Atau kita gunakan data validasi itu dari data training itu. Jadi sistem kerjanya model klasifikasi itu seperti itu ya. Jadi ada dari dataset itu kemudian kita bagi menjadi dua, yaitu antara bagi training set dengan test set. Data latih dan data uji. Data latih itu kita gunakan untuk membangun model. Bagaimana itu data latih untuk membangun model? Ya, jadi ada sejumlah record itu, tiap recordnya itu ada atributnya. Salah satu atributnya itu merupakan labelnya. Itu yang kita klasifikasikan. Bagaimana cara mengklasifikasikannya? Ya, berhubungan dengan ada pertanyaannya tadi. Cara mengklasifikasikannya, kita menggunakan sejumlah algoritma untuk membangun klasifikasi itu. Algoritma apa yang kita gunakan untuk membangun klasifikasi? Ini ada ya. Jadi algoritma untuk klasifikasi itu ada namanya algoritma ID3 ya, atau iterative dichotomizer ya. Jadi algoritma untuk membangun pohon keputusan yang merupakan suatu multi-way tree, multi-way pohon ya. Jadi kita membuat simpul, kemudian algoritma itu mencari fitur kategorik yang bisa menghasilkan information gain yang terbesar ya. Ada pula yang namanya C45. C45 itu adalah pengembangan dari ID3. Jadi di C45 itu menghilangkan pembatasan bahwa fiturnya itu yang tadinya di D3 harus kategori. Di sini fiturnya itu pembatasannya bahwa fitur harus kategorik itu kita definisikan suatu fitur yang diskrit yang kita peroleh dengan cara mempartisi suatu fitur kontinu menjadi beberapa interval-interval ya. Kemudian pengembangan dari perluasan dari C45 ini
ada lagi algoritmanya namanya CAR ini, Classification and Regression Tree, ya. Jadi pengembangan dari ID3 dan C45, maka muncullah Classification and Regression Tree. Di mana di Classification and Regression Tree algoritmanya itu bisa mendukung bukan hanya tadi yang fitur yang kategorik, tapi bisa mendukung yang target continue atau masalah regresi yang berupa suatu binary tree, ya. Jadi setiap simpulnya itu atau algoritmanya itu mencari fitur, dan nanti ada nilai ambang atau nilai threshold yang menghasilkan information gain yang terbesar. Karena ada yang bertanya tadi, ilustrasinya tentang penggunaan Pohon regresi itu, ya seperti ini ilustrasi penggunaannya. Jadi misalnya, ada keputusan yang harus kita putuskan, ya, tentang penawaran suatu pekerjaan yang baru. Ya. Jadi ada penawaran, apakah saya harus menerima tawaran kerja baru ini atau tidak? Gajinya $50.000. Ya, kalau tidak, berarti tetap pada pekerjaan yang lama. Kalau saya mau gaji yang ini, maka saya terima. Kan? Tapi ada lagi syaratnya. Syaratnya itu bahwa kalau kamu menerima pekerjaan itu, maka kamu perlu menempuh jarak selama 1 jam ke tempat pekerjaan yang baru itu. Kalau kita tidak mau, maka ke pekerjaan yang lama. Tapi kalau kita mau, lanjut lagi. Apalagi syarat selanjutnya, bahwa karena menempuh jarak ke tempat pekerjaan itu dengan waktu 1 jam, maka akan diberikan akan diberikan hal yang lain, misalnya ada coffee free, ya, salah satunya ada coffee free yang diberikan, ya. Kalau kita tidak mau, berarti tetap pada pekerjaan yang lama kita. Tapi kalau kita mau, maka kita menerima pekerjaan yang baru itu, ya. Jadi kita menerima pekerjaan yang baru itu, keputusannya dengan syaratnya tadi, jarak ada coffee free yang diberikan, meskipun jarak tempuhnya itu 1 jam, dan gajinya kita adalah $50.000, ya. Jadi ini ilustrasi tentang penggunaan classification tree, ya. Sekarang, apa bedanya regresi dengan klasifikasi? Jadi regresi dengan klasifikasi, jadi kalau regresi untuk memprediksi nilai yang kontinu, sedangkan klasifikasi itu untuk memprediksi nilai yang diskrit. Regresi itu contohnya misalnya, membuat prediksi untuk ada pertanyaan ini, berapa nilai rumah di Jakarta? Atau seberapa besar kemungkinan pengguna akan mengklik iklan ini? Itu masalah regresi. Tapi kalau masalah klasifikasi, kita memprediksi nilai yang diskrit, misalnya model klasifikasi untuk menjawab pertanyaan, apakah pesan email tertentu itu spam atau bukan? Apakah ini gambar sayur, buah-buahan, atau rumput? Nah, itu kita menggunakan model klasifikasi. Kenapa? Karena yang kita prediksi adalah nilai yang diskrit, bukan yang kontinu. Yaitu perbedaannya antara regresi dengan klasifikasi. Di ensemble ini, metode yang pertama itu classification regression tree, kita menggabungkan kedua hal ini sehingga namanya adalah CAR, classification dan regression tree. Di apa itu CAR, classification regression tree? Yaitu teknik pembelajaran pohon keputusan yang non parametrik yang bisa menghasilkan pohon klasifikasi atau regresi tergantung dari variabel dependen atau prediktornya masing-masing itu, ya. Jadi kalau dia bentuknya kategorik, maka menghasilkan pohon klasifikasi. Tapi kalau kontinu, maka menghasilkan regresi. Pengertian lain daripada CAR itu, yaitu algoritma untuk membangun pohon keputusan yang berupa suatu pohon yang multi-way. Tadi tuh contohnya ini pohonnya multi-way, jadi banyak cara dari ini, sehingga kita bisa mengeluarkan keputusan bahwa saya menerima tawaran kerja yang baru itu namanya multi-way,
yang mendukung target kontinu atau masalah regresi. Dan dia berupa suatu binary tree ya. Binary tree, kenapa dikatakan binary tree? Kenapa? Karena keputusannya dua, menerima atau tidak ya. Dan setiap simpul algoritmanya itu kita mencari fitur dan nilai ambang atau threshold yang akan menghasilkan information gain yang terbesar. Formulasinya itu secara teori seperti ini ya. Jadi kalau ada training data, XN-nya itu data, TN-nya itu adalah labelnya, masalahnya, bagaimana kita bisa membangun binary tree dari data training, sehingga data training dengan kelas atau nilai yang sama akan dikelompokkan secara bersama. Ini mungkin bisa menjawab tadi ada pertanyaan, siapa saya lupa ya, tentang bagaimana membuat labelnya itu ya. Jadi, bagaimana kita bisa membangun binary tree dari data training itu sehingga data training dengan kelas atau nilai yang sama akan dikelompokkan secara bersama ya. Metodenya itu pada setiap simpul kita memilih fitur dan nilai ambang yang membuat partisi datanya itu paling murni. Yang mana maksudnya partisi data paling murni? Yaitu data dengan kelas atau nilai yang sama, itu dikelompokkan secara bersama-sama. Bagaimana caranya kalau kita mau melihat bahwa masalah klasifikasinya kita itu sudah baik ya. Yang kita lihat itu adalah kita menghitung impurity ya, apakah bahasa Indonesianya kemurnian ya. Yang kita gunakan itu ada 3, ada namanya Gini, ada namanya entropi, dan ada namanya misklasifikasi ya. Jadi 3 alat ini yang kita perlu hitung kalau kita mau melihat apakah klasifikasinya kita itu sudah benar atau belum ya. Kemudian sementara kalau untuk di regresi yang kita gunakan tadi yang saya sudah jelaskan, kita bisa gunakan mean square error atau mean absolute error. Bagaimana tahapan kalau kita mau membentuk pohon klasifikasi itu? Jadi pertama kita mencari dulu pemisah atau penyekat di setiap variabel. Kemudian kita menentukan variabel yang terbaik di setiap penyekatan itu. Kemudian kita melakukan langkah berdasarkan jadi variabel yang terbaik yang kita sudah dapatkan itu. Kemudian kita periksa apakah sudah perlu prosesnya dihentikan atau tidak ya. Jadi tahapan itu dilakukan pada setiap simpul. Ini konsepnya classification and regression tree ya. Jadi pisahkan dulu objek dalam datasetnya menjadi 2 kelompok, kemudian pisahkan masing-masing kelompok menjadi subkelompok, dan seterusnya berdasarkan data yang kita masukkan. Kemudian hasilnya adalah berupa pohon, yang cabangnya menggambarkan perpecahan dan simpul akhir atau terminalnya, menggambarkan grup homogennya. Node inilah, node ini yang kita gunakan untuk memprediksi data yang baru dengan mengikuti pohon cabang ke grup terakhir ya. Nah, parameter kontrolnya inilah yang bisa kita gunakan untuk memanage bias dan variasi atau overfitting yang bisa terjadi di classification and regression tree-nya ini. Package kalau di R itu yang bisa dipaket ini ya, pakai rpar dan bisa pakai interpisah harusnya dan bisa pakai juga karet ya. Ini ada contoh yang adik-adik bisa lihat nanti contoh kasus tentang penggunaan CAR itu ya di bidang remote sensing database. Ini saya sertakan websitenya, adik-adik bisa buka sendiri. Nah, ini ada contoh algoritma pembentukan classification and regression tree ya. Ini saya kutip dari Pak Mufi tentang bagaimana 7 pengamatan pada aplikasi data aktuaria ya, tingkat mortalitas dengan 5 fitur terkait kualitas udara untuk beberapa wilayah di Inggris ya. Kira-kira fitur mana sih akan dipilih sebagai akarnya? Saya jelaskan dulu, belum ke sini. Nah, jadi ada yang namanya akar ya. Jadi dari akarnya itu, jadi dari akarnya ke daun-daun yang bawahnya ini, itu menyatakan dia ada aturan-aturannya ya. Jadi mulai dari atas, menjadi pohon keputusan itu merupakan diagram alir. Yang diagram alirnya itu terdiri dari
ada namanya akar. Akarnya ini populasi atau sampel yang dibagi menjadi 2, ya, atau lebih, yang homogen, ya. Kemudian dia dipisah, di-split menjadi node 2 atau lebih. Kemudian ketika subnode-nya itu terpecah menjadi beberapa subnode, itu disebut decision node, ya. Jadi kalau dia terpecah namanya decision node. Jadi ini yang pertama terbagi 2, decision node, decision node. Kemudian decision node-nya ini terbagi lagi 2, ada namanya terminal node, ada namanya decision node. Kemudian decision node-nya ini terbagi 2 lagi, terminal node dan terminal node, ya. Jadi saat Anda menghapus subnode dari node keputusannya, maka itu dikatakan dia adalah sebagai pemangkasan atau pruning, ya. Node yang tidak terpecah, ini node-nya ini yang tidak terpecah, ya, yang tanda hijau ini tidak terpecah, itulah namanya down atau terminal node. Sementara kalau dia masih terpecah, itu berarti kita masih mencari keputusan, namanya decision node. Bagian dari seluruh pohon itu disebut dengan cabang atau branch-nya, ya. Ini bagiannya ini namanya branch atau subtree, cabangnya, ya. Bagian dari seluruh pohon yang saya jelaskan namanya cabangnya atau branch. Sebuah node, ini ada ya, sebuah node yang dibagi menjadi beberapa subnode itu disebut dengan node induk atau parent node. Jadi di sini bisa dilihat A itu adalah parent node-nya dari si subnode-nya, child-nya, B dan C. Dari akar root node-nya sampai ke daunnya ini ke bawah itu ada aturan-aturannya, ya. Menyatakan suatu aturan-aturan. Level yang paling atas, simpul akarnya namanya levelnya 0, yang paling bawah ini namanya menyatakan ini karena level 3, makanya namanya level 3, bisa aja level 4 sampai level 5. Itu menyatakan deep atau kedalamannya, ya. Jadi model pada pembelajaran mesin itu dia ada adik-adik bisa dengar namanya dia bersifat white box, ya. White box itu artinya pengetahuan yang diekstrak dari model itu berupa aturan-aturan yang bisa dijelaskan dengan mudah dengan angka, logika, boolean, ya. Nah, sekarang saya beralih ke yang tadi contohnya. Bagaimana caranya, fitur mana yang akan dipilih sebagai akarnya, ya? Dari caranya yang pertama, misalnya pilih secara acak, ya, fitur 03 sebagai batasnya, ya. Saya pilih 03 nilainya yang ini. Saya pilih sebagai ambang batasnya. Terbagi 2, ya atau tidak. Dengan nilainya 22,251. Jadi kalau yang 22,51, kalau ya, maka mortality rate-nya itu adalah 1,208, ya. Kalau tidak, maka nilainya yang bawah ini, mortality rate ini. Kemudian, saya cari impurity-nya, ya, kemurnian dari masing-masing cabangnya ini. Saya dapatlah nilai impurity-nya itu adalah 0,0063. Ini saya lakukan untuk memilih nilai threshold, ya, yang dapat dilakukan secara acak. Tadi itu untuk memilih nilai threshold yang dilakukan secara acak. Saya pilih misalnya nilai yang pertama ini, bisa aja adik-adik pilih nilai yang ini. Misalnya yang saya pilih yang pertama, ya. Kalau yang saya pilih yang pertama, berarti keputusannya ya atau tidak. Ya. Kenapa ya? Karena betul nilai mortality-nya sekian. Kalau tidak, berarti nilai mortality yang sekian. Kemudian saya cari impurity dari masing-masing cabangnya itu, ya. Saya dapatlah 0,0063. Kemudian saya cari information gain-nya. Information gain-nya adalah 0,0054. Langkah ini saya lakukan juga hal yang sama untuk PM10, fitur yang lain, sampai T2M. Sehingga misalnya dapatlah fiturnya PM10 yang Y-nya ini, tidaknya ini, yang PM25 Y-nya ini, tidaknya ini, NO2-nya ini juga, TM2M-nya juga seperti ini. Dapat masing-masing fitur yang saya pilih, nilai ambang batasnya. Ya.
Kemudian, dari masing-masing fitur itu, saya cari information gain-nya. Dari mulai 0,3 sampai T2M. Yang saya pilih adalah information gain-nya yang paling minimum. Information gain yang paling minimum itu adalah 0,0031. Di mana itu information gain yang paling minimum, yaitu pada fitur PM10. Maka fitur PM10 ini yang saya jadikan nilai ambang batas sebagai simpul akarnya. Jadi yang bisa dijadikan sebagai simpul akar itu adalah fitur yang mempunyai nilai information gain yang paling kecil. Itulah yang dijadikan sebagai simpul akarnya. Langkah yang sama dilakukan untuk yang lainnya ya, sehingga saya mendapatkan pohon classification and regression tree seperti ini ya. Seperti ini yang modelnya. Kalau adik-adik ingin mempelajari tentang classification and regression tree itu secara praktis, adik-adik bisa buka ini. Ada beberapa modul yang adik-adik bisa pelajari. Silahkan adik-adik buka nanti. Kemudian ini juga ada tentang car data mining. Silakan adik-adik pelajari ya. Nah, sekarang ada yang pertanyaannya tadi yang tentang COVID itu ya, tentang klasifikasi. Jadi yang metode ensemble klasifikasi yang paling banyak dipakai itu adalah CAR, Classification and Regression Tree. Manakala akurasi model yang kita dapatkan dari metode Classification and Regression Tree CAR itu masih rendah, maka kita bisa tingkatkan nilai akurasinya dengan menggunakan beberapa metode ini ya. Kita bisa menggunakan bagging, kita bisa menggunakan random forest, kita bisa menggunakan boosting, atau kita bisa mengkombinasikan antara classification regression tree dan logistik ya. Gunanya semuanya ini adalah untuk meningkatkan akurasi daripada modelnya kita. Apa itu kalau bagging ya? Jadi kalau bagging itu sebenarnya kita membangun banyak pohon berdasarkan sampel dari data itu ya, namanya bagging. Kalau random forest, kita membangun banyak pohon-pohon yang kecil ya, berdasarkan dari yang baggingnya tadi itu. Sementara kalau boosting itu, kita membangun pohon yang baru. Pohon yang baru itu, kenapa kita katakan pohon yang baru? Karena kita bangunnya berdasarkan observasi yang misklasifikasi, yang salah klasifikasi tadi. Ya. Sekarang, kita masuk ke bagging ya. Jadi bagging itu salah satu metode yang kita gunakan untuk memperbaiki akurasi model yang kita dapatkan di CAR tadi. Jadi metode klasifikasi juga. Bagging itu singkatan dari bootstrap aggregating ya. Jadi bagging disingkat bootstrap aggregating ya. Bootstrap aggregating atau bagging itu merupakan teknik untuk menurunkan variansi dari fungsi prediksi yang kita estimasi tadi itu ya. Jadi gunanya supaya kalau variansinya kita turunkan, maka otomatis akurasi dari modelnya kita itu kita bisa perbaiki. Ada yang bertanya tentang bootstrap. Kalau bootstrap itu dalam statistik biasanya kita melakukan sampling ya dari sejumlah populasi yang dikerjakan dengan cara resampling. Resamplingnya ada dua, pengembalian atau tanpa pengembalian. Kemudian istilahnya agregasi data agregat, itu adalah suatu himpunan angka atau bilangan yang berasal dari pengukuran individu-individu ya, setiap individu atau data yang diperoleh secara berkelompok. Sebelum saya lanjutkan ke sini, saya mau lihat dulu apakah ada question.
bagaimana agar dapat terhindar dari overfitting dalam model prediksi CAR berbasis stokastik? Kalau terhindar dari overfitting itu biasanya yang adik-adik perlu perhatikan pertama itu dalam pembagian antara data trainingnya sama data ujinya, ya. Jadi kalau misalnya seluruhan datasetnya itu tidak terlalu banyak, ya, maka ambillah data latihnya itu yang banyak, ya, yang lebih banyak jumlahnya dibanding dengan lebih banyak. Misalnya kan biasa orang memakai 70-30, 80-20, tapi kalau data keseluruhan datasetnya itu jumlahnya nggak terlalu banyak, mungkin adik-adik bisa mengambil yang lebih besar 80-20 atau 90-20 ya, untuk melihat tentang melihat kembali datanya itu untuk menghindari terjadinya overfitting pada data itu, ya. Kemudian permasalahan supervisor yang terkait diperlukan data processing seperti penanganan missing. Bagaimana cara untuk menangani missing value yang berbentuk teks? Kalau ini yang cara menangani missing value yang berbentuk teks itu, saran saya adik-adik itu pelajari tentang missing value, ya. Jadi ada beberapa metode di missing value itu. Adik-adik pelajari tentang metode-metode menangani missing value-nya itu. Kemudian saya belum punya pengalaman juga ini, Dek, bagaimana cara kalau missing value yang tidak berbentuk teks, biasa saya lakukan, itu ada beberapa cara, bisa cara random, bisa juga dengan menggunakan algoritma. Tapi yang berbentuk teks saya belum pernah dapatkan, deh. Adik-adik bisa mungkin mencari ini tentang bagaimana missing value-nya kalau datanya itu yang berbentuk teks, ya. Kemudian bagaimana mengidentifikasi data apabila kita ingin mengarahkan perlakuan datanya ini. Sebaiknya diberikan perlakuan supervised learning, semi-supervised learning, atau unsupervised learning. Ini kalau mau mengidentifikasi data ini kan berarti ada ini mau bekerja secara data driven, ya. Kalau mengidentifikasi data itu, caranya itu, kalau adik-adik menentukan apa mau pakai supervised learning, semi-supervised, itu tergantung dari masalah apa yang adik-adik ingin identifikasi dari data itu. Kalau masalahnya, tadi saya jelaskan, jadi kalau masalahnya tentang prediksi, berarti biasanya digunakan itu adalah supervised learning. Ada labelnya, tapi kalau yang tidak, biasanya digunakan adalah unsupervised learning. Ya. Kemudian apakah benar, Bu, bahwa supervised learning ini mesti melakukan metode SPAM untuk proses pemodelan, atau ada proses lainnya, Bu? Saya kurang mengerti. Maksudnya, apakah harus melakukan metode SPAM ini? Ini singkatannya. Untuk melakukan proses pemodelan atau proses lainnya. Saya kurang mengerti deh apa maksudnya metode SPAM ini. Setahu yang saya bisa berikan petunjuk bahwa di supervisor learning itu selalu kita melakukan dua hal, yaitu membangun model dan memprediksi model, ya. Di membangun model itu kita menggunakan training data, ya. Kenapa? Karena kalau kita membangun model itu kan kita menggunakan training data karena di dalam itu kita latih menggunakan algoritma tertentu supaya model yang kita dapatkan itu lebih bagus. Kemudian, bagaimana caranya kita ketahui bahwa modelnya yang kita dapatkan itu sudah lebih bagus, maka kita gunakan data uji untuk menguji bahwa memang model yang kita dapatkan itu sudah bagus. Yang kita lihat dari nilai akurasi dari prediksinya itu. Itu yang saya bisa jawab, ya, Nur Fikri. Kemudian si Ferry Ardianto Rismawan.
apakah penting melakukan validasi terlebih dahulu terhadap model yang dibentuk sebelum melakukan testing? Jadi training, validation, testing. Yang dilakukan pertama itu bukan validasi. Yang dilakukan pertama itu adalah training dulu. Jadi training yang kita lakukan. Setelah kenapa training yang lebih dahulu dilakukan? Karena dari training ini kita bisa mendapatkan model. Ya, istilahnya di training ini kita bisa mendapatkan model. Jadi kita estimasi ya. Kemudian untuk mengetahui bahwa model yang kita dapatkan itu sudah bagus, maka kita menggunakan data uji. Nah, di data uji itu atau namanya validasi ya. Data uji atau validasi. Validasi untuk melihat bahwa hasil yang kita dapatkan itu adalah sudah akurat. Dari mana dilihat? Dilihat dari prediction error-nya, kan? Manakala nilainya itu, data ya hasil yang kita peroleh itu belum akurat, maka cara yang kita lakukan, kita bisa melihat kembali ke data training. Data trainingnya itu apakah benar? Kita sudah melakukan dengan benar bagian data trainingnya. Kemudian kita bisa lihat lagi apakah algoritma yang kita terapkan di situ juga sudah benar. Kalau tidak, maka kita harus mencari algoritma yang benar supaya kita bisa mendapatkan model yang lebih akurat untuk meningkatkan kualitas model kita. Seperti itu cara yang dilakukan. Itu ya Ferry yang saya bisa jawab deh. Prinanda, Universitas Sekolah. Jika menggunakan data yang terlalu besar, big data, apakah menggunakan full cross validation menjadi efektif dalam menggunakan base model? Data yang terlalu besar, big data, ya kalau namanya big data nggak ada istilah terlalu besar ya. Jadi kalau big data itu tadi untuk menunjukkan bahwa datanya itu ada big, tadi itu ada kriterianya minimal memenuhi 3V itu ya. Kemudian bukan juga dia menjadi efektif ya, tapi merupakan salah satu alternatif untuk menentukan bahwa bukan base model, bahwa itu modelnya yang bagus ya. Jadi itu model yang bagus yang bisa kita gunakan. Bukan menggunakan base model, tetapi model yang bagus yang kita gunakan. Kalau kita mau lihat bahwa modelnya itu adalah valid atau tidak, salah satunya kita pakai ini full cross validation ya. Apakah scaling wajib dilakukan pada supervised learning? Ini tidak wajib juga dilakukan pada supervised learning. Tergantung dari masalah apa yang Adik Hamidah ingin lakukan ya, sehingga menggunakan scaling ini ya. Jadi pada supervised learning ada banyak hal yang kita bisa lakukan. yang saya sudah jelaskan tadi, jadi di supervised learning, supervised learning itu dua hal yang kita lakukan. Pertama, mencari membentuk model dan memprediksi modelnya itu. Bu, saya ingin bertanya bagaimana cara mengklasifikasi pada kasus ingin membedakan yang mana yang sesuai dan mana yang tidak sesuai. Saya nggak terlalu mengerti pertanyaan siapa nih. Bagaimana cara mengklasifikasi pada kasus ingin membedakan mana yang sesuai dan mana yang tidak sesuai. Kalau ingin mengklasifikasi mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai, itu berarti ada variabel kan yang menentukan mana yang sesuai dengan mana yang tidak sesuai itu. Cara mengklasifikasikannya tadi itu bisa pakai metode pohon klasifikasi, bisa pakai metode classification tree, bisa pakai metode CAR, bisa pakai metode boosting,
yang saya jelaskan tadi ya, bagging. Lebih penting mana dalam penelitian? Perbandingan beberapa metode, apakah akurasi, recall, HUC, spesifikasi, atau F-score agar menilai metode tersebut. Oh, ini tergantung, kalau lebih mana pentingnya, itu tergantung dengan tujuannya kita. Mana yang kita mau lihat? Apakah kita mau melihat? Tergantung pertama deh ya, tergantung dari masalah yang akan kita pecahkan. Apakah yang kita ingin utamakan keakuratannya, atau ya ingin kita utamakan recall-nya atau spesifikasinya ya, atau F-score-nya. F-score juga kan ada bermacam-macamnya, jadi tergantung dari masalah yang ada pada data penelitian kita itu ya. Izin bertanya. Maaf Ibu Tuti, izin memotong sebentar karena waktunya terbatas ya, mungkin satu atau dua pertanyaan lagi aja yang dijawab. Iya, iya. Nanti di akhir bisa memberikan closing statement untuk materi hari ini. Iya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ingin bertanya, apakah perlu untuk menstandarkan variabel prediktor dahulu ketika melakukan random forest untuk menghitung conditional variable important? Oh, ini sebentar saya jelaskan tentang random forest-nya ya. Apakah klasifikasi sangat sensitif dengan data outlier? Jika outlier tetap diikutkan dalam pemodelan, apakah boleh? Adakah akibatnya? Jika tidak, bagaimana penanganan outlier selain pembuangan outlier? Terima kasih pertanyaannya Reza ya. Jadi tentang outlier pada klasifikasi, perlu dikeluarkan apa tidak, itu kan kalau kita membentuk model, kadang model yang kita hasilkan itu adalah benar, ya, tapi belum tentu bermanfaat. Ya? Tapi kita inginkan adalah modelnya benar dan bermanfaat. Kenapa? Karena kadang kalau kita mengolah data tanpa mengetahui latar belakang dari data itu, ada data yang kita katakan data itu adalah outlier, ya. Padahal sebenarnya itu bukan data outlier, ya. Memang datanya lebih tinggi pada saat itu. Kenapa? Karena mungkin ada perlakuan yang diberikan sehingga ada jomplang nilai antara data itu dengan data yang selanjutnya ya. Saya ingin bertanya Bu, sebelum melakukan bagaimana mencegah inkonsistensi akurasi saat membentuk model dengan suatu algoritma tertentu. Inkonsistensi akurasi berarti maksudnya akurasinya itu berubah-ubah terus ya dengan bentuk model. Itu berarti kalau akurasinya inkonsisten membentuk model dengan suatu algoritma tertentu, cek kembali deh tentang algoritmanya itu dan cara cara alur pembuatan algoritmanya itu adik-adik perlu lihat ya. Saya ingin bertanya, apabila menggunakan metode ensemble, apakah akan selalu meningkatkan akurasi jika hasilnya lebih buruk? Apakah dapat disimpulkan dengan model single model lebih cocok untuk dipakai? Ya, kalau modelnya itu sederhana, ngapain mau dipakai ensemble, Dek? Jadi, metode ensemble itu kita bisa gunakan tergantung dari masalah yang akan kita pecahkan. Jadi, kalau misalnya ada masalahnya yang perlu dilakukan dengan metode yang sederhana, dilakukan dengan metode yang sederhana. Tapi, kalau dengan metode yang sederhana, ternyata hasilnya kurang memuaskan, maka kita bisa melakukan metode yang ensemble misalnya, atau metode yang lainnya. Seperti itu saran saya untuk mendapatkan model.
untuk mendapatkan model terbaik, apakah cukup dengan split data train dan data set? Bagaimana jika kita menggunakan data train, data validasi, data test, Bu? Apakah model jauh lebih stabil dan tidak bias dalam prediksi data? Ya, jadi untuk mendapatkan model yang terbaik, kalau dalam supervised learning itu, jadi dalam supervised learning itu, maka kita gunakan itu adalah data training untuk mendapatkan modelnya dan data test untuk menguji modelnya, ya, seperti itu. Saya ITS, selama ini saya mengetahui hanya klasifikasi biasa sendiri, klasifikasi teks sendiri, klasifikasi image sendiri, klasifikasi suara sendiri. Apakah mungkin untuk menggabungkan antara beberapa itu, Bu, yang memungkinkan dengan teknologi yang ada sekarang, klasifikasi itu bisa kita gabungkan antara, misalnya antara klasifikasi gambar dengan klasifikasi image, deh. Ini bisa dilakukan saat ini untuk klasifikasi seperti ini. Mungkin saya kembali ke slide, ya, berapa menit lagi, deh? Mohon maaf, Bu, tapi waktunya sudah lewat, ya. Sudah Oh ya, ya, karena waktunya sudah lewat, mungkin yang saya bisa simpulkan ke adik-adik bahwa dalam supervise pembelajaran supervise itu, supervise learning itu yang perlu adik-adik lihat tadi, yang perlu saya tegaskan, paling prinsip yang adik-adik lihat, yang pertama, tujuan dari data atau masalah apa yang adik-adik ingin pecahkan, ya, di antara supervised learning atau unsupervised learning itu. Jadi kalau misalnya di data, ini yang paling pentingnya di data inputnya itu, algoritmanya menggunakan label data, berarti, dan kita ingin memprediksi, berarti kita gunakan unsupervised learning. Tapi kalau tidak, maka kita gunakan unsupervised learning. Mungkin itu saja dari saya, deh. Ya, nanti pertanyaan yang tidak terjawab, mungkin bisa langsung japri ke saya. Tadi di bagian depan sudah saya berikan data saya. Kalau ingin bertanya bisa ke email, ada Twitter saya juga, dan ada Instagramnya. Kalau ingin bertanya lebih lanjut tentang supervised learning ini dan ingin berdiskusi, ya. Mungkin demikian, deh. Ada sih sebenarnya kuis yang saya mau berikan karena waktunya sudah berakhir. Mungkin sekian dulu dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri Astuti atas materinya hari ini. Mohon maaf kepada kakak-kakak dan teman-teman yang sekiranya ada pertanyaan atau yang ingin bertanya tapi tidak bisa karena keterbatasan waktu. Mungkin bisa langsung mengkontak Ibu Sri Astuti. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada Ibu Sri Astuti atas materinya hari ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Pak Bagus dan Pak Anang yang sudah menyempatkan hadir di kuliah online hari ini. Teman-teman dan kakak juga terima kasih sudah hadir kuliah online kredit earning yang kelima hari ini. Semoga ilmu yang diberikan oleh Bu Sri Astuti dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, mungkin saya dan teman saya, Alfafa Zaki, mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasinya hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.